Pada ayat ini dikatakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Pemulihan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena rahasia dari damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bukan kondisi di luar yang mempengaruhi damai sejahtera kita, namun damai sejahtera kita yang dapat mempengaruhi kondisi di luar kita. Tinggikan dirimu
the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Kita percaya semua dalam keadaan baik. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan selalu ada buat hidup kami dan Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan setiap kami. Kalau sebentar kami akan menikmati berkat yang dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, biar setiap kami boleh membuka hati kami untuk kami dapat berdampak, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita langsung buka dalam Roma 14 ayat ke-19. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dari ayat ini Tuhan menginginkan untuk setiap kita memiliki damai sejahtera agar kita dapat saling membangun. Namun sebelum kita dapat saling membangun, saling mempengaruhi, kita harus memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan kita harus tahu bahwa damai sejahtera yang seperti apa yang harus kita miliki untuk kita dapat berdampak atau kita dapat mempengaruhi sekeliling kita. Pada ayat ini dikatakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemulihan hubungan ini yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena rahasia dari damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dipastikan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengalami pemulihan di sekeliling kita, kita harus mengalami pemulihan secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Tambahkan kapasitas iman kita, jam-jam doa, baca dan renungkan, juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena setelah kita dipulihkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menerima damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera itu berbeda dengan dunia yang dunia berikan. Mari kita baca satu ayat lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari ayat ini Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang berbeda. Apa yang membuat perbedaan ini? Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan satu pemandangan yang indah. Ada pemandangan gunung, sawah, juga ada aliran air yang tenang, ada padi yang menguning, dan di situ ada seorang petani yang sedang beristirahat, menikmati makan siangnya dan menikmati secangkir kopi di tepi sawah. Dan ilustrasi gambar yang kedua, ada satu pemandangan yang melukiskan satu situasi keadaan cuaca yang tidak baik, petir dan hujan di tengah laut, ombak yang besar yang kita lihat dalam lukisan tersebut. Jadi ada sebuah langit yang gelap, hujan badai, sebuah kapal yang sedang terombang-ambing, di dalamnya ada sangkar burung, dan di dalam sangkar burung tersebut ada seekor burung yang sedang berkicau. Dari kedua lukisan tersebut, manakah yang menggambarkan damai sejahtera? Tentunya keduanya kita bisa katakan satu ilustrasi yang menggambarkan damai sejahtera. Tapi kalau kita lihat dari ilustrasi lukisan yang pertama,
kita melihat semua keadaan atau kondisi baik-baik di sekelilingnya, jadi kita bisa mengatakan bahwa lukisan tersebut adalah menggambarkan satu situasi keadaan kondisi kita yang baik-baik saja. Pekerjaan yang baik-baik saja, pelayanan, semua keluarga baik-baik saja. Kondisi keberadaan ekonomi kita mungkin juga baik-baik saja. Tapi di ilustrasi lukisan yang kedua, kita melihat satu situasi yang tidak baik-baik saja. Namun ada seekor burung yang tetap masih dapat berkicau. Dari kedua ilustrasi ini, damai sejahtera yang sesungguhnya adalah digambarkan dari ilustrasi lukisan yang kedua. Di mana saat badai, saat gelombang, saat ujian, tantangan, atau pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita tetap bisa memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga kehidupan kita dapat berdampak bagi banyak orang. Jadi kehidupan saudara dan saya tidak tergantung dari jumlah saldo ATM saudara dan saya saat ini. Tidak tergantung dari situasi pekerjaan saudara. Tidak tergantung dari situasi kondisi keluarga saudara. Namun semua tergantung dari damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Karena setelah kita menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita menjadi pribadi yang membawa damai. Seseorang yang memiliki atau mendapat damai sejahtera yang sesungguhnya, dia akan dapat berdampak atau mempengaruhi situasi atau kondisi yang ada di luar. Dengan damai sejahtera yang ada dalam kehidupannya, orang yang membawa damai cenderung mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadinya. Dan lebih senang menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang baik. Orang yang memiliki damai sejahtera, dia lebih senang melayani dibanding dilayani. Ya, jadi kita perlu menjaga hati agar kita dapat memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Bukan kondisi di luar yang mempengaruhi damai sejahtera kita, namun damai sejahtera kita yang dapat mempengaruhi kondisi di luar kita. Roh Kudus menciptakan damai sejahtera di dalam hati kita dan bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan hubungan yang sempurna dengan Allah maupun dengan sesama. Sebab itu, marilah sama-sama kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena dampak dari damai sejahtera adalah membuat hubungan yang harmonis dengan sesama. Kita dapat memiliki hati yang penuh kasih, kita dapat memiliki ketenangan, kita dapat merasakan kenyamanan, sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya saat kami memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, kami dapat mempengaruhi orang-orang di sekeliling kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, situasi kami tidak ditentukan oleh keadaan kami. Namun situasi kami atau kondisi kami hanya ditentukan oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera, orang-orang yang membawa damai sejahtera, orang-orang yang berdampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.